Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala wadiwadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana bahwasannya di pagi menjelang siang hari ini Kamis 6 Juni 2024 kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Sholawat berserta salam marilah kita sanjungkan yang seindah-indahnya ke baginda alam Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kita nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Karamaka 04, Dewan Guru SDN Karamaka 04, serta undangan dari SDN Bantarsari 03 dan guru SNPN 1 Atap Kedung Waringin. Pada kesempatan ini saya akan memandu acara dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Karamaka 04 oleh CGP hebat Bapak Yusuf Topani SPD. Sebelum mulai acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN Karamaka 04. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Karamaka 04. Untuk itu kami sangat mendukung dengan kegiatan ini, yang mana kalau kita lihat bahwa judulnya ini tentang budaya positif, maka saya harapkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini tentang budaya positif ini kami akan menerapkan tentang lingkungan sekolah yang bersih. Di antaranya kalau lingkungan sekolah yang bersih tentunya kita harus punya tempat sampah, alat-alat kebersihan yang lengkap, itu harus kita persiapkan. Nah, diharapkan sekolah kita menjadi sekolah yang bersih, bukan hanya di lingkungan di depan sekolah, termasuk di dalam ruang kelas. Bahkan biasanya sampah itu suka yang ada di kolong meja, itu terutama. Makanya jangan bosan-bosan Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan tentang lingkungan bersih ini, terutama sampah yang ada di dalam kelas. Dan selanjutnya tentang disiplin anak ya. Tentunya disiplin ini tidak luput dari melaksanakan atau mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Nah, itu diantaranya banyak ya. Banyak itu tata tertib itu, kalau tidak salah banyak poin-poinnya. Dan yang ketiga adalah saling menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, biasanya anak itu kalau memang sudah akrab itu tidak peduli gitu ya, bahkan sampai menyebut-nyebut orang tuanya. Nah, itu akan menjadi permasalahan, perkelahian, ya, pertengkaran. Nah, bahkan dia membuli, ya, membuli, jadi mengata-ngatain. Nah, tolong itu diperhatikan. Apalagi kita sekarang sudah mendapatkan SK yang sudah kita tanda tangani ya. Itu apa namanya,
tentang TTPK. Terus yang selanjutnya tentang penerapan pelaksanaan yang kita lakukan setiap minggu, melaksanakan sholat duha bersama. Nah, itu setiap hari Jumat. Nah, ini program-program yang kita akan laksanakan di sekolah kita. Nah, ada lagi infak berbagi. Infak berbagi itu yang mana uangnya itu dikumpulkan dari anak dan untuk kegiatan anak yatim piatu. Alhamdulillah sudah berlangsung. Setelah sholat duha dilanjutkan dengan pemberian infak kepada yatim piatu. Dan yang terakhir adalah tentang olahraga bersama. Nah, ini karena program ini dalam 1 minggu itu harus kita laksanakan ya. Kita laksanakan, ada 6 poin itu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita untuk menggairahkan anak untuk melakukan kegiatan budaya positif ini. Olahraga bersama tentunya senam ya, yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dari kelas 1 sampai kelas 6. Barangkali inilah yang saya sampaikan tentang budaya positif yang berhubungan dengan tema yang di sini, diseminasi ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan ini dengan baik. Marilah program ini kita dukung bersama. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Karangmekar 04 oleh Yusuf Topani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan resmi dibuka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat, marilah kita simak pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Karangmekar 4 oleh Bapak Yusuf Topani SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepadanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Karangmekar 4 oleh saya sendiri, yaitu Yusuf Topani SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang juga menjadi guru di SD Negeri Karangmekar 4. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Karangmekar 4 Pak Haji Ali Osman SPDI, rekan guru SD Karangmekar 4 serta guru-guru undangan yang berasal dari Kecamatan Pebayuran, juga guru dari SD Negeri 1 Atap yang saya banggakan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu kemarin adalah untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Karangmekar 4 sebagai salah satu tugas saya di aksi nyata 1.4. Baik, Bu Ella, next. Nah, aksi nyata ini adalah forum berbagi dengan rekan sejawat, yaitu modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Karangmekar 4 Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, baik Bapak Ibu, nah kita baru mulai acara nih.
agar kita lebih fresh lagi, kita harus biar lebih semangat lagi. Sekarang kita perhatikan nanti, kita lihat perintahnya. Perintahnya seperti apa ya? Kita lihat. Oke, yang pertama, apa warna pada tulisan? Warna pada tulisan? Merah, bagus. Lanjut, next. Apa kalimat pada tulisan? Biru. Next. Apa warna pada tulisan? Tidak konsentrasi. Apa warna pada tulisan? Biru, bagus. Selanjutnya, apa kalimat pada tulisan? Lebih kita kasih bukaan dulu. Berarti kita sudah bisa berkonsentrasi untuk mengikuti diseminasi ini. Baik, kita mulai ke materi yang lebih dalam. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Tidak setuju? Oke. Kalau tidak setuju, coba saya minta Pak Mauludin untuk menjawab nomor 1. Ya, tidak setuju Pak. Kenapa? Karena kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, intinya bukan disiplinnya bukan dari diri sendiri, itu dapat dari orang lain, dari faktor eksternal. Nah, mendisiplinkan anak itu harusnya dimulai dari diri sendiri dan kesadaran diri, dan itu menjadikan faktor internal. Menurut saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ini setuju? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Nah, coba baca kembali. Setuju atau tidak? Coba Bu Nopi untuk nomor 2. Jawaban Bu Nopi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa ya? Oke. Bisa. Oke, lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik. Next selanjutnya. Nah, baik. Dari dua positif ini, yang pertama adalah topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, yaitu hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas yang sedang ramai sekarang ini diterapkan di kelas ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan dasarnya apa saja yang dimiliki. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Next selanjutnya. Nah, modul yang pertama adalah 2.1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, baik, di sini ada sebuah permainan. Nah, yang pertama, kegiatan kepala tangan. Kita lihat perintahnya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi Bapak Ibu pikirkan, yang sudah Bapak Ibu pikirkan simpan kepala ini. Bebas mau apa aja, tapi penting buat kita ya. Kemudian teman B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda. Kira-kira kepala yang Bapak Ibu pegang, apakah akan Bapak Ibu berikan kepada si B? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu sangat berharga untuk kita. Nah, itu karena sangat berharga bagi diri kita. Jadi seperti kita dalam dunia pendidikan, kita mempunyai rahasia jabatan yang tidak boleh disebarluaskan karena itu sudah menjadi sebuah sumpah jabatan bagi diri kita dan dunia pendidikan. Baik, next selanjutnya. Nah,
Jadi di sini ada perubahan paradigma atau pola pikir. Kegiatan ini merupakan simulasi yang menggambarkan betapa sulitnya melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang, meskipun ada tekanan dari luar. Penolakan keras, mungkin menolak dengan keras segala upaya dari teman Anda untuk membuka kepalan tangan Anda. Ini menunjukkan betapa kuatnya tekad dan keinginan Anda untuk mempertahankan sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Nah, kegiatan ini mengajarkan beberapa hal penting, yaitu nilai dan kepentingan pribadi. Setiap orang memiliki hal yang sangat berharga bagi mereka yang mungkin sulit atau tidak mungkin untuk dilepaskan. Kegiatan ini bisa menjadi refleksi tentang bagaimana kita menghadapi situasi di mana kita harus mempertahankan atau menjalankan sesuatu yang penting, serta cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam situasi yang serupa. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Yang pertama, teori kontrol ilusi. Ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini adalah sekarang banyak kita berpikir bahwa itu murid itu harus dikontrol sama kita sebagai guru. Tapi pada kenyataannya sekarang ini murid itu sulit dikontrol oleh kita. Nah, maka akan dijelaskan bahwa nanti bagaimana sih cara kita mengontrol murid yang baik dan benar seperti apa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi ada cara-cara bagaimana siswa tidak harus dikritik saja, tapi harus memiliki jalan keluarnya seperti apa untuk menguatkan karakter mereka sebagai siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kebanyakan orang dewasa itu membuat kontrolnya adalah dengan memaksa. Harusnya itu kita menggunakan cara pendekatan, ya, bagaimana cara siswa harus menguatkan karakter mereka. Nah, di sini ada perubahan stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrolnya? Yang pertama, stimulus respon atau realitas kebutuhan kita sama, tapi dengan menggunakan teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi jangan berpikir bahwa setiap orang dengan itu mempunyai pola pikir yang sama, tapi memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dari inti teori kontrol ini adalah kita tidak berpikir bahwa pemikiran kita sama dengan orang lain, ya, tapi kita memiliki teori kontrol bahwa pemikiran orang itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu bagian disiplin positif, yaitu di situ ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi kita tidak bisa dikendalikan orang lain. Kita harus mempunyai prinsip, ya. Oke, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Baiklah, di sini apakah makna dari disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini adalah nilai kebajikan universal yang sedang kita laksanakan menggunakan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Baiklah, untuk itu kita nyanyikan secara bersama-sama profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Karena ini adalah yang harus kita terapkan kepada siswa untuk menjadi karakter siswa di masa yang akan datang. Next. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama motivasi internal, yaitu dorongan yang
yang berasal dari dalam diri individu atau diri sendiri. Nah, ini terjadi ketika seorang melakukan sesuatu karena merasa puas, tertarik, atau terpenuhi secara pribadi oleh kegiatan tersebut, bukan karena tekanan atau imbalan eksternal. Berarti internal ini datang dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, tanpa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang kedua adalah motivasi eksternal, adalah dorongan yang berasal dari luar individu. Nah, ini bisa dikatakan dari orang lain. Ini terjadi ketika seorang termotivasi untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan imbalan eksternal atau menghindari hukuman. Oke, lanjut next. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, kemudian juga ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti kedua ini ingin mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain. Nah, jadi tidak dari dirinya sendiri. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, berarti ini datang dari diri kita sendiri, untuk kita kepentingannya. Jadi bukan mengharapkan imbalan dari orang lain. Ini dikatakan motivasi internal yang bertujuan untuk tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Cetakan Keterima, Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013 halaman 469. Nah, perubahan pada modul 1.4 pada CGP angkatan 10, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, hukuman itu memiliki pandangan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian yang kedua, penghargaan dari menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Jadi apabila dia ingin melakukan sesuatu hanya ingin mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi siswa bisa berpikir dengan mendapatkan penghargaan dia bisa menjadi dirinya menjadi sombong. Ya, next. Dihukum oleh penghargaan. Nah, pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan mendapatkan penghargaan bisa jadi kualitas dia menurun karena dia merasa sombong di pandang orang lain, dia menjadi sikap yang sombong. Kemudian penghargaan itu mematikan diri kita sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Next. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kita lihat, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman karena ada bentuknya. Kemudian murid diminta push up, nah 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu sebuah hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ada tindakan dari dia nih merasa bersalah, dia ganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensinya biasanya itu ada dituangkan dalam kesepakatan kelas atau aturannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah sebuah konsekuensi, ada tindakan lagi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah sebuah hukuman. Oke, next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pertama,
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau orang dihukum itu pasti ada yang merasa sakit, bisa fisiknya, bisa perasaannya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kita di sini membuat tugas atau yang kita lakukan yang sudah kita sepakati. Contoh seperti tadi, menjatuhkan air di meja, kita langsung ngelap. Oke, next selanjutnya. Kemudian ini apa sih restitusi? Nah, di sini jelaskan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini jadi kalau misalnya restitusi fungsinya, kalau dia siswa bersalah, jangan langsung kita tegur di tempat, tapi kita cari waktu, kita panggil ke kelas. Mungkin bisa disebut menggunakan teknik yang dilakukan guru BP. Nah, jadi guru BP kalau ada masalah mungkin langsung ditegur di situ. Sebaiknya cari waktu luang, kemudian ajak diskusi. Next, selanjutnya Pak. Nah, ini adalah konsep dari segitiga restitusi. Pertama ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3. Validasi tindakan yang salah, dia ngapain terlebih dahulu, apa kesalahannya. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi apa sih jalan keluarnya setelah dimasukkan kesalahan, baru kita menuju ke keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, di situ akan ada solusi bagaimana siswa kalau sudah melakukan kesalahan, kita ajak kolaborasi, bekerja sama agar dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan, misalkan hubungan dia dengan teman atau dengan gurunya atau dengan orang lain. Tawaran, bukan paksaan, tidak memaksa. Jadi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi mencari jalan keluarnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti apa? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita pakai helm? Agar apa? Hah? Agar melindungi diri kita sendiri. Baik. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan. Mungkin pada saat itu kita dalam keadaan kondisi COVID ya. Oke. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan beraturan. Jadi ini datangnya dari diri kita sendiri, bukan karena peraturan, tapi balik ke diri kita sendiri. Oke, next. Nah, mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang akan menunjukkan kita menjadi sebuah peraturan kelas. Pertama, harus adanya budaya positif, kemudian lingkungan juga mendukung lingkungan yang positif. Nah, barulah terbentuk sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi suatu peraturan kelas yang disepakati oleh semua siswa. Nah, ini adalah salah satu tugas saya pada saat modul koneksi antar materi yang dibantu oleh fasilitator Bu Siti Pawijaya Ulfa MPDI, dan pengajar praktiknya adalah Bapak Muhammad Yaya SPD MM, dan saya selaku CGP angkatan 10. Modul 1.4 budaya positif adalah tugas 1.4A.8.1, yaitu
koneksi antar materi yang terhubung dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Inilah tabel rancangannya. Next. Nah, judul modul latar belakang budaya positif. Pertama, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat melalui Merdeka Belajar. Sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif. Nah, budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Jadi semua warga sekolah dilibatkan, bukan hanya siswanya saja. Lebih baik lagi ada orang tua juga komite ikut andil dalam membuat suatu budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Next Pak. Nah, tujuannya adalah tujuan budaya positif meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri peserta didik untuk mengungkapkan pendapat. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi siswa mempunyai kesepakatan kelas. Apabila di kelas terjadi sesuatu, misalkan suatu masalah, nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi dengan cara menyelesaikan, melihat keyakinan kelas apa yang sudah dia lakukan dan menjadi suatu jalan keluarnya dengan menggunakan keyakinan kelas. Next Pak. Tolak ukurnya dengan budaya positif itu apa sih? Nah, peserta didik mampu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Nah, jadi siswa membentuk suatu yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan, jadi mereka memiliki tanggung jawab. Kalau mereka berbuat salah, oh berarti saya sudah membuat keyakinan bersama teman-teman dan bapak ibu guru di kelas. Jadi mereka akan berpikir, kalau mereka berbuat salah, sudah buat sebuah perjanjian, yaitu yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, peserta didik dan guru mampu melaksanakan keyakinan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan atau tekanan. Next Pak. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama, kita sosialisasi dulu nih kepada seluruh sekolah, warga sekolah meliputi kepala sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidikan terkait disiplin positif, budaya positif, dan kesepakatan kelas. Profil pelajar Pancasila, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kesepakatan kelas, memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di sekolah. Nah, ini poin yang sangat penting. Kita kalau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas harus adanya dukungan. Yang pertama, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua warga sekolah untuk dapat bersama berupaya menerapkan kebiasaan budaya positif di sekolah. Jadi kerjasama itu yang penting. Gak bisa kita jalan sendiri kalau tidak adanya kolaborasi kepala sekolah, rekan sejawat kita, murid, bahkan kalau perlu orang tua kita libatkan. Nah, mengingat saat ini banyak kejadian kegiatan siswa yang di luar aturan kelas, maka menurut saya harus lebih penting diikutsertakan dari pihak lain seperti dari kepolisian atau TNI atau Polri. Nah, itu lebih baik lagi karena agar siswa itu lebih teratur di sekolah. Kemudian kolaborasi dengan orang tua wali peserta didik untuk dapat menerapkan menciptakan pembiasaan budaya positif di rumah. Jadi yang sudah dibuat di sekolah yang sudah baik bisa kita terapkan di lingkungan rumah kita. Next Pak. Nah, ciri-cirinya nih keyakinan di sekolah atau di kelas. 1.
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia kalimatnya padat dan jelas, lebih nyata ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi kata-katanya untuk semua. Misalkan kata-katanya ada kata kami, ya, bukan saya tapi kami, karena semuanya disepakati. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Nah, keyakinan kelas ternyata tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut yang kira-kiranya bisa siswa capai, jangan yang terlalu sulit. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Nah, di sini yang dimaksud curah pendapat, sebelum buat keyakinan kelas kita tanyakan dulu semua siswa, kalian ingin kelas yang seperti apa sih? Gitu. Jadi kita kasih kertas tulis, ditempel. Pak, saya ingin kelasnya bersih 1. Pak, saya ingin kelas sudah bersih 2. Nah, kita kumpulkan semua. Nanti kita pilih mana yang sama, kita kumpulkan jadi 1. Jadinya sebuah keyakinan kelas. Oke, next Pak. Nah, ini ada 2 buah gambar. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya. Manakah yang merupakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Nah, kalau yang sebelah sini yang saya tunjukkan kesepakatan atau keyakinan kelas? Coba. Ada 2 gambar. Kalau ada 2 PU berarti sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri berarti ya. Sebelah kiri keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Karena cirinya tadi kalau misalkan kesepakatan kelas, cirinya kalimatnya itu kami. Nah, kami guru dan murid berarti disepakati secara bersama-sama. Ada di sini kalimat misalkan kesepakatan kelas ada, tapi tidak menggunakan kata kami, belum disepakati secara bersama-sama. Oke, next selanjutnya Pak. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kembalikan buku, misalkan kerak buku. Tapi kalau keyakinan kelas menjadi sebuah tanggung jawab. Jadinya dia tidak usah diperintah, dia udah ngerti sendiri. Habis pakai buku, oh peraturan keyakinan kelas kita kalau habis pakai buku langsung ditaruh, berarti dia sudah memiliki tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Dia sudah memiliki keyakinan, oh berarti kalau saya mengganggu orang lain nggak boleh, karena saya sudah punya keyakinan yaitu menghormati orang lain. Satu lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu salah satu contoh menghormati orang lain dan berkomitmen dia. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini yang sangat lagi ramai saat ini nih. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi itu adalah sebuah keyakinan kelas. Next Pak. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu tabel T dan Y. Yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengar adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, itu namanya perilaku. Kemudian juga memberikan salam hormat, itu adalah sebuah perilaku. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, yang tidak tampak adalah sering hadir terlambat. Kemudian bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kalau bahasa anak-anak sekarang disebutnya cuek. Nah, tidak memperhatikan gurunya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia itu apa saja dan dunia yang berkualitas. Oke, sudah mulai agak panas, kita ice breaking dulu ya. Oke, biar lebih semangat. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, sini apa bawahnya? Kalau saya bilang pagi, tepuk 1.
Siap. Sore. Oke, bagus. Siang. Oke, konsentrasi masih bagus. Sore. Ada yang kelebihan satu. Pagi. Malam. Oke, kasih tepuk tangan dong. Masih semangat nih ya mengikuti diseminasi. Oke, next Pak. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, ada juga penguasaan dan kebebasan. Ini adalah semua poin-poin yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Manusia membutuhkan semua ini untuk bertahan dalam hidupnya. Harus memiliki kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, next. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ini sering kita temui pada peserta didik kita nih. Kadang ada anak di kelas yang suka mencari perhatian kepada gurunya, kadang suka memainkan tombol lampu naik turun. Nah, itu wajib kita beri dukungan. Kita bisa menggunakan namanya tadi segitiga restitusi. Kita panggil dulu, kenapa sih ini anak bisa seperti ini di siswa, bisa berperilaku seperti ini di kelas. Nah, mungkin apakah kurang rasa kasih sayang, kurang kesenangan, mungkin kebutuhannya ada yang belum terpenuhi. Next Pak. Nah, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Next Pak. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan sebuah pilihan untuk itu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Next Pak. Nah, yang ini adalah selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini banyak yang didapatkan oleh anak-anak, yaitu kesenangan. Lebih senang bermain daripada belajarnya. Nah, di sini dituntut guru dan orang tua bagaimana sih cara mengendalikan anak kesenangan itu di rumah dan di sekolah agar jangan berlebihan. Next Pak. Nah, contoh kasus nih, ada contoh kasus kita perhatikan sama-sama. Ibu Akbar, guru wali kelas kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, coba dibantu, Anda bisa menjawab, Pak Kamal. Menurut saya, Doni melakukan seperti itu karena dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satunya tadi yaitu kebutuhan kasih sayang, mungkin tidak didapatkan di rumahnya, sehingga dia minta perhatian oleh gurunya dengan kasus yang tadi dia meminta bekal kepada temannya. Seperti itu lagi Pak. Baik. Nah,
Baik sekali Pak Ahmad, terima kasih atas jawabannya. Nah itu mungkin salah satunya kekurangnya kasih sayang di rumah. Bisa jadi satu lagi, mungkin juga kekurangan kebutuhan di rumah dalam hal kebutuhan makan. Nah dari situ dia mencari perhatian kepada teman-teman dengan meminta bekal makan kepada teman-temannya. Nah dari situlah dibutuhkan penyelesaian, yaitu dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Oke. Ke materi selanjutnya, pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Contoh di sini adanya 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajerial. Saya akan memberikan satu contoh di sini. Nah, guru berbuat sebagai penghukum yaitu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apakah kita pernah melakukan ini? Pernah ya. Sebelum berlakunya yang keyakinan Mas ini ya. Kedua, pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu salah satu yang membuat siswa kita merasa bersalah. Sering kita lakukan dulu? Ya, sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah jadi seolah siswa itu kita anggap teman. Pernah kita seperti itu? Pernah. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur atau apa peraturannya, bisa juga menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia hanya sebagai pemantau. Kalau ibu guru atau bapak gurunya, dia diam atau tidak berbuat yang macam-macam. Tetapi kalau tidak ada bapak ibu gurunya, wah dia berbuat sesuka hatinya. Itu yang disebut dengan pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada siswa-siswi kita yang berbuat salah, jangan langsung kita marahi di depan umum, karena bisa merusak psikologisnya. Salah satunya yang paling sesuai adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan di tempat tertentu atau berdua dengan siswa tersebut. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi apabila membuat kesalahan, jangan langsung tunjuk. Apa yang kamu lakukan? Apa saja kamu sudah membuat temanmu? Bukan seperti itu. Tapi apa yang kita yakini, yaitu dengan cara meyakini keyakinan yang telah kita buat, kita sepakati bersama teman-teman dan juga bersama bapak ibu guru kelasnya masing-masing. Next. Selanjutnya adalah tugas-tugasnya, yang pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kalimat itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah sebuah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu dia menganggap sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah sebuah pemantau. Jadi dia hanya mau aktif kalau dipantau oleh bapak ibu gurunya. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itulah seorang manajer. Dia menanyakan dulu, jadi tidak langsung memberi hukuman atau menganggap murid itu sebagai teman. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Secara tidak langsung, kalimat ini membuat siswa menjadi dihukum oleh kata-kata ibu atau bapak guru. Next. Dari 5 posisi kontrol yang tadi telah kita bahas bersama-sama, kita berada di posisi sebagai penghukum ya, yang sering kita lakukan. Bisa juga sebagai teman atau pemantau. Nah, saya menekankan di sini posisi kita yang baik adalah sebagai manajer. Nah, karena manajer itu menanyakan dulu apa sih masalahnya. Nah, dari situ siswa bisa terbuka. Apa sih yang dia lakukan? Nah, dengan kesalahan yang dilakukan, kita bisa selesaikan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama dengan siswa dan guru kelasnya masing-masing.
Kita harus bergerak di antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, posisi kita yang saya tekankan tadi adalah di sini posisi kita harus sebagai manajer, yaitu apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah kata-kata yang dimiliki oleh seorang manajer dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan siswa yang bertujuan memperbaiki diri siswa. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6 tentang pemahaman segitiga restitusi secara utuh. Next Pak. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang sudah kita bahas tadi di awal. Nah, di sini akan saya lebih tekankan lagi bagaimana sih cara pelaksanaan segitiga restitusi. Oke, di segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu di mana kita panggil siswa di suatu jam di luar jam pelajaran, kita menanyakan apa sih kesalahan yang tadi dia lakukan. Misalkan, kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan tadi? Maaf Pak, saya terlambat ke sekolah karena kesiangan. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Saya bangun kesiangan Pak, karena semalam saya bermain Mobile Legends di HP sampai larut malam. Nah, kamu tahu apa kesalahan kamu? Iya Pak, saya akan memperbaikinya. Nah, kira-kira keyakinan apa yang belum kamu laksanakan? Saya belum bertanggung jawab Pak. Nah, dari situ kan dia tahu kesalahan dia dan dia menyadari supaya tidak melakukan kesalahan lagi di keesokan hari. Next Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang terjadi. Nah, baiklah Bapak Ibu Guru, itu salah satu contoh kasus bahwa anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Nah, itu contoh bagaimana menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita simak video yang telah kita saksikan tadi. Nah, dari video kasus yang ditayangkan, kalimat apa yang termasuk dalam satu? Nah, ada kalimat menstabilkan identitas itu yang mana tadi? Kita bertanya apa kepada dia? Menstabilkan identitas. Coba bisa tolong dibantu jawab. Menstabilkan identitasnya. Bu Yuli, kira-kira apa Bu Yuli? Menstabilkan identitasnya. Ditanya alasannya mungkin ya. Ditanya alasan kenapa dia datang terlambat. Oke, baik, terima kasih Billy. Nah, stabilitasnya di sini dijelaskan apa tuh menstabilkan yang disebut berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga membuat salah. Nah, jadi menstabilkan identitas itu kalimatnya yang tadi kita mengandaikan diri kita juga pernah bersalah, tapi jangan kita sebutkan
kita pernah melakukan apa. Takutnya nanti siswanya akan mengikuti kesalahan yang telah kita buat. Jadi kita hanya cukup menyebutkan Bapak juga pernah atau Ibu melakukan kesalahan. Next part. Nah, validasi kebutuhan, membantu siswa mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, tadi kalau dia sudah berbuat salah, kira-kira apa sih kebutuhannya? Keyakinannya berarti dia belum bertanggung jawab. Kegiatan dia kesalahannya dia datang siang karena apa? Karena bermain HP, bermain game Mobile Legends. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tuh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa sih dia sampai terlambat? Nah itu dia, karena dia bermain handphone dan bermain game di handphone. Nah, kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Nah dia bilang bisa tadi, dia akan lebih bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dia buat, disepakati bersama teman-teman di kelas dan guru kelasnya. Next. Nah, menanyakan keyakinan. Nah tadi di video tadi yang telah saya tayangkan, keyakinan apa sih yang diucapkan oleh siswi tersebut? Keyakinannya bahwa dia harus apa sih? Tanggung jawab. Oke, betul sekali, karena dia harus bertanggung jawab. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? Tadi dia bilang, saya akan bertanggung jawab karena saya sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh teman-teman dan guru dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, next part. Nah, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, oke. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Iya, oke. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Oke, bisa. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Oke. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke, sudah sesuai. Kapan kamu siap untuk memulai? Hari ini. Peraturannya apa? Kira-kira peraturannya apa? Saya akan lebih baik lagi mengembangkan diri saya untuk pembelajaran kepada peserta didik. Oke, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, ini salah satu kalimat-kalimat dari penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Next part. Nah, kita sampai ke refleksi. Oke. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira mungkin mengubah paradigma Ibu setelah materi ini dijelaskan. Kira-kira apa? Pak Kamal? Kira-kira? Yang saya dapatkan mengubah paradigma saya, yang tadi saya lebih fokus ke sebagai 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Biasanya kita guru hanya sebagai penghukum atau merasa pembuat bersalah untuk anak. Dengan desain manajemen ini, saya harus bisa memposisikan diri harus sebagai perilaku di posisi kontrolnya di nomor 5, tepatnya sebagai manajer, sehingga anak akan merasa nyaman, akan merasa tenang dalam hal bercerita yang tadi Bapak jelaskan tentang penerapan segitiga restitusi, dari mulai dia menanyakan stabilitas, keyakinan, sampai membuat dia merasa nyaman bercerita, sehingga intinya merubah paradigma saya yang tadi di posisi kontrol bahwa kita ini harus menjadi di 5 posisinya, yaitu sebagai seorang manajer. Itu menurut saya Pak Mungkin. Luar biasa untuk Pak Kamal. Kita kasih tepuk tangan kalau Pak Mungkin memperhatikan tentang masalah segitiga restitusi. Jadi yang ditekankan Pak Kamal adalah kita harus sebagai manajer yang sebelumnya kita lakukan sebagai penghukum. Nah, dengan penghukum itu kira-kira siswa kita nyaman atau tidak? Tidak. Bisa jadi siswa tersebut akan merasa benci terhadap gurunya. Nah, dengan segitiga restitusi ini kita bisa menggunakan sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif?
motivasi, intrisi, perasaannya apa yang muncul kira-kira? Bu Robi, perasaannya apa Bu Robi? Perasaannya sangat menambah ilmu, terutama dalam memberikan kebebasan atau mengetahui apa saja yang dimiliki oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran atau ketika belajar di kelas, karena kita tidak bisa memaksakan atau menyamakan kemampuan anak itu yang satu dengan yang lain. Terima kasih. Baik, luar biasa, kasih teman untuk Bu Robi untuk jawabannya. Oke, jadi siswa itu berarti karakter yang berbeda Bu Robi ya. Jadi kita harus mengikuti gaya belajar mereka. Jadi kita harus memiliki metode atau model yang secara bergantian agar siswa tidak merasa bosan. Ya. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Oke, kira-kira apa Bu Eni? Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Oke. Mungkin peran apa yang saya lakukan, peran manajerial ya. Apa? Iya, manajerial boleh. Dan itu aja. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, jadi Bu Eni itu menjawab Amongnya adalah menjadi di posisi kontrol itu dia sebagai manajerial. Baik sekali, dengan apabila ada masalah langsung ditanyakan dulu masalahnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah membersamai saya hari ini, telah mengikuti kegiatan diseminasi tentang disiplin positif. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu Guru sekalian, Bapak Ibu Guru sekalian, dan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak. Bergerak menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Yusuf Topani, CGP hebat dari SD Karangmengkano 4 yang telah memberikan pemahaman, yang telah memberikan pengalaman tentang penerapan budaya positif di SD Karangmengkano 4. Semoga apa-apa yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada kita bisa menjadikan bekal buat kita menjadi pembelajaran untuk anak dan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri Jamaluddin, teman dari Pak Yusuf Topani, CGP Angkatan 10. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya memahami bahwa menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, teman sejawat dari Bapak Yusuf Topani SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya memahami bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Hikmat, rekan sejawat dari Bapak Yusuf Topani SPD sebagai CGP Angkatan 10. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya memahami bahwa di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dengan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Nuraini SPD. Saya akan memberikan umpan balik tentang diseminasi budaya positif yang telah dibahas oleh CGP kita Angkatan 10, yaitu Bapak Yusuf Topani SPD. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya memahami bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun anak-anak menilai disiplin positif, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal yang diyakini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati SPD. Saya akan memberikan refleksi umpan balik tentang diskusi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf Topani SPD. Dari hasil diskusi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa membangun budaya sekolah yang mempromosikan dan mendorong perilaku yang baik dan budi pekerti yang positif akan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan karakter anak. Dengan menyusun budaya sekolah yang menekankan pentingnya kebiasaan-kebiasaan baik, anak-anak akan terbiasa dengan memperkuat kecerdasan budi pekerti mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopianti SPD, rekan sejawat Bapak Yusuf Topani SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif, 1. Disiplin positif memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar dari kesalahan yang diperbuat tanpa malu dan takut, sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dengan segitiga restitusi, guru dapat memberikan kebutuhan kepada peserta didik tanpa merasa malu dan memposisikan guru sebagai posisi kontrol manajerial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dari SDN Mekarjaya 03, rekan sejawat dari Bapak Yusuf Topani, CGP Hebat, Angkatan 10 dari SDN Karangmekar 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan umpan balik terkait tentang diseminasi penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Bapak Yusuf Topani. Pada kegiatan tersebut, saya banyak mendapatkan ilmu baru tentang penerapan budaya positif, di mana kita selaku pendidik harus menjadi seorang manajer, bukan sebagai penghukum, di mana pendekatan ini menempatkan fokus pada memahami, mengajarkan perilaku yang diinginkan daripada hanya menghukum perilaku yang tidak diinginkan. Ini membuat hubungan yang lebih baik antar orang tua karena mereka bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan peserta didik.
Disiplin juga memberi anak-anak peluang untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa mereka merasa malu atau takut, sehingga mereka lebih mungkin untuk mengembangkan kepercayaan dirinya dan tanggung jawab, sehingga kesalahan-kesalahan yang telah dibuat disadarinya dari mereka sendiri, sehingga anak-anak merasa tidak terbebani dalam hal penerapan budaya positif. Sekian dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diseminasi disiplin positif yang saya ikuti. Saya sangat senang sekali mendapat ilmu baru, dan saya sangat tertarik dengan 5 posisi kontrol guru, di mana yang biasa kita sebagai penghukum, ternyata posisi yang akan ada yang baik adalah sebagai manajerial, dengan cara bertanya langsung masalah yang dihadapi oleh siswa di luar jam pelajaran serta kebutuhan dasar manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.